Memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku, artinya 16.000 pegawai bea cukai kita rumahkan. Tapi yang kita punya waktu, saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki bea cukai. Kalau saya lihat sih bahan bakunya lumayan lah, masih bisa dibentuk. Nanti kan terpilih dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang enggak. Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa merubah diri ya saya selesaikan langsung dengan cepat. Tapi sebaiknya ya itu kita perbaiki diri dulu sendiri selama setahun, kalau enggak ya ini daripada kita langsung tutup tanpa warning, kan jelek. Nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, Tadi disebutkan ya, bahannya masih ada yang bagus ya. ya, Artinya sebenarnya Menko Perbaya ini masih punya harapan di ya, bea cukai sendiri. iya. Tadi kan dibilang kita kasih waktu setahun, jangan tiba-tiba tutup karena setiap orang bisa berubah dalam setahun. Nah, jadi momentum setahun ini harus dimanfaatin oleh teman-teman bea cukai. Ya. Tapi kan mereka tuh bukan orang per orang, Mas. Mereka kan tim. Nah, tim dan sistem. Iya. Nah, ini masalah kan sistem nih yang Ya, makanya sudah itu. berkarat di situ. Makanya itu. Mulai hari ini bagian human resource dari bea cukai itu mesti bekerja keras. Ya, ya. Bekerja keras melakukan Benar-benar budayanya, strategi Pak. human resource yang strategic human resource management yang bagus, mengobrak-ngabrik lagi struktur, kemudian melakukan banyak SOP, dan memilih mana orang-orang yang masih punya integritas, dia masih proaktif, masih semangat, dia punya kemampuan teknologi yang bagus. Oke. Nah, Jujur pasti. iya, nah ini yang dikumpulin nih. Ya. Nah, orang-orang yang udah ketahuan pernah korupsi, Nah, itu ketahuan pernah singkirin nego, aja ya. langsung aja disingkirin. Gitu, nggak usah pakai lama. Ya. Kecuali sudah ada asesmen sebelumnya bahwa dia bisa berubah. Ingat, Tapi kira-kira kalau misalnya nih ya, pernah kejerat nih misalnya, dimasukin lagi, itu kira-kira gimana sih? kan seperti kata Bang Napi bilang, apa kejahatan itu bukan hanya datang dari orangnya, Iya, tapi tapi karena adanya kesempatan. Kesempatan, benar. Nah, sistem yang memberi kesempatan orang untuk korupsi, udah pasti dia akan korupsi. Tapi kalau sistemnya itu rapi, sistemnya itu serba teknologi, sudah menggunakan AI, teknologi blockchain, audit yang bisa membuat orang udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain, Ya. itu kalau mau gini ketahuan, mau begini ketahuan. Jadi sistemnya itu yang udah Itu yang harus menghambat. ditegakkan itu ya. Mas, kenapa kita kalau berada di Singapura, kita nggak berani nyebrang sembarangan, kita nggak berani meludah sembarangan. Kita di Singapura menjadi warga negara kelas 1 yang benar-benar taat aturan. Tertib. Nyebrang mesti di zebra cross, Iya. atau di tangga penyeberangan. Merokok nggak boleh Merokok sembarangan. 3 bulan sembarangan, buang ludahnya kita nggak boleh, Iya. segala macam. Tapi begitu turun sampai Soekarno-Hatta, kita kembali ke selera asal, ya. habitnya. Habit Kenapa di Singapura kita? Artinya kan bukan berarti nggak bisa kan? Sebenarnya bisa kita. Bisa. Artinya sistemnya itu, kita kalau nyebrang sembarangan langsung foto di CCTV. Iya. Kita ngeludah sembarangan langsung denda. Dan benar-benar didenda. Bukan denda bohong-bohongan. Dan mahal pula gitu kan dendanya. Iya. Kalau di sini ada sih sanksi denda, tapi ya akhirnya Ya gitu aja, paling suruh nyapu gitu kan. Contoh yang kedua, PT KAI waktu zaman Jonan. ya Warga Bisa, ya kan? naik ke atas, Iya. nggak beli karcis, naik dari naik ke atap yang ke atap segala macam. Tapi begitu dibenahi keretanya, dibuat sistemnya, petugasnya tidak bisa kongkal-lingkong, masyarakat turut nggak? nurut. Nah, Nggak ada yang naik ke atas, semuanya beli Iya. karcis, tertib, nggak ada pedagang masuk, semuanya rapi, Benar. dan bisa. Artinya, orang Indonesia atau sejatinya bisa dirubah, bisa nurut ya. bisa nurut. Tinggal sistem yang dibangun Nah. dan pemimpin yang ada di situ. Kalau pemimpinnya itu bisa punya integritas, dia tidak terima soggokan, dia tegas, tidak pilih kasih, punya kemampuan yang diterima oleh semua orang, dan punya kekuatan, berubah pasti. Tapi ini kan kepala bea cukai sekarang kan dari bintang 2 ya. Iya. Bintang 2 dan apa namanya? Dan ini
orang pilihan dari presiden Iya. langsung kan. Harusnya lebih gampang karena dia mereka kan harusnya punya power lebih. iya, dia punya power, dukungan politik. Iya, jelas. Jadi Langsung bisa pilih mengubah presiden. apapun untuk kebaikan. Gitu. Iya. Jadi dan apa yang disampaikan Pak Purbaya ini itu pasti bukan ide dia sendiri. Bukan ide dia sendiri. Iya. Itu pasti diperintahkan oleh atasannya. Iya. Gitu. Artinya Karena tahu posisinya di bea cukai itu sebenarnya iya. seperti apa. Iya. Jadi saya cuma mau ini ya, begitu pimpinan kita sudah memberikan ancaman, artinya dia udah tahu semua yang terjadi di situ. Sebenarnya gitu. Kalau dia belum tahu, dia nggak mungkin kasih ancaman. Ya. Tapi dia udah tahu. Dan buat teman-teman bea cukai, ini sosok Purbaya ini sosok yang berbeda dari sebelumnya. Gitu. Nggak bisa dengan mudah cincai atau tiba-tiba ada upeti datang supaya ya Nggak bisa ya? masuk angin gitu, nggak bisa. Bukan yang model gitu ya. Bukan betul. Tapi ini nggak bisa, dia udah ancaman kaya. ini kira-kira masuk angin nggak, Bib? Kalau kata BBM ini? Ini ancaman serius sih sebenarnya. Karena pernah Jadi dilakukan insya Allah oleh Indonesia. insya Allah nggak masuk angin lah. Pernah Ya. dilakukan oleh Indonesia dan pernah juga beberapa negara melakukan ini. Ini saya sempat catat ya. Ah. Beberapa negara negara yang menyerahkan urusan kepabeanannya kepada SGS. Tapi emang bagus secara sejarah Bagus. SGS itu ya. Bolivia, Ghana, Jamaika, Malaysia, Polandia, Arab Saudi, Latvia, dan Bulgaria. Jadi mereka ini pernah melakukan itu dan SGS ini kan perusahaan inspeksi terkemuka untuk urusan pengawasan, sertifikasi dan lain-lain. Dan itu dia berkantor di Swiss dan SGS ini menjadi acuan negeri Singapura dalam mengelola bea cukainya. Gitu. Sebelum seperti sekarang. Nah, maksudnya kalau bea cukai Singapura aja bisa, Ya. kenapa kita nggak bisa? Dulu kan Indonesia pernah tuh, Bib. Pernah pakai SGS ya? Tahun 85. 85. Nah, sebenarnya ketika lepas dari situ terus masuk kembali lagi ada Ditjen Bea Cukai itu, kondisinya sebenarnya seperti apa sih? Ya, nggak tahu juga saya. Nggak tahu juga, cuman mungkin waktu itu sementara supaya bea cukai belajar di zaman itu mengadopsi SGS. Setelah bisa baru dilakukan, baru dibekukan. Ya udah SGS selesai. Kita udah adopsi sistemnya, cuman sistem itu tanpa integritas dan manusianya nggak jalan. Benar. Gitu. Jadi kalau sistem sebagus apapun, tapi kalau manusia yang ngejalanin ini juga udah bobrok mentalnya, itu nggak jalan. Memang ada kelebihan dan kekurangan kita pakai SGS. Misalkan nih, kalau pakai SGS, sudah pasti 16.000 karyawan itu akan terancam. 16.000 Dia pegawai. dirumahkan. Paling yang diterima 1.000-2.000. Ya. Ya kan, untuk disalurkan. Benar-benar Sisanya kan dia selected di rumah. Benar-benar yang Ya, pilihan ya. Pilihan. Jadi pasti ada ancaman pengangguran di situ. Banyak orang-orang baik, orang-orang hebat di bea cukai sebenarnya. Ini kan ada oknum yang akhirnya merusak semuanya kan. Yang kedua, integritas penerima negara itu, integritas memfilter barang-barang yang masuk ke Indonesia, itu nggak bisa diserahkan ke asing. Itu mesti dikelola sama anak bangsa sebenarnya. Harusnya ya. Jadi dia tahu dong barang-barang yang masuk, detail segala macam gitu. Jadi itu aja paling. Tapi kalaupun nanti diserahkan ke SGS, leadernya tetap negara. Ya. Gitu, tetap negara, perhitungan semua negara, dipakai sistemnya aja. Mungkin Karena juga akan kayak gitu kali. kan infonya sistem SGS itu barang datang, kontainer masuk, segala macam itu semuanya tercatat rapi dan tidak ada yang tertinggal. Karena basicnya dia pakai teknologi AI dan lain-lain. Ya. Jadi kalaupun diaudit itu nggak ada yang ketinggalan tuh. Benar. Jadi semuanya itu kelihatan. Jadi kalau ada 12 kontainer masuk, ya 12-12-nya diperiksa, 12-12-nya sama, isinya juga sama. Barang yang ada di manifest, catatan yang ada di manifest dengan barang yang ada di kontainer, itu benar-benar sama. Benar-benar plek ya. Benar-benar plek sama Nah, gitu. sekarang ini kejadian Ya beda. paham lah ya. Barangnya apa, isinya mobil mewah. Ya. Barangnya apa, isinya ini yang seperti disinyalir Pak Mahfud MD waktu itu. Nah, nanti begitu ada SGS itu nggak bisa lagi begitu. Nah, apakah teman-teman bea cukai bisa? Bisa, yakin saya. Bisa Sebenarnya dia. bisa, banyak Tinggal momentum setahun ini, saya yakin teman-teman bea cukai bisa memanfaatkan. Berubahlah dari yang sekarang, dimulai dari atasnya dulu,
terutama di Jakarta, lalu beberapa daerah bertahap sebagai pilot project. Kalau itu bisa dilakukan di satu wilayah, maka otomatis bisa dilakukan di wilayah yang lain. Betul. Jadi sebagai pemimpin Pak Purbaya wajar mengancam seperti itu, tinggal respon timnya mau kayak apa. Mau ngambek, berkeluh kesah terus, yang nantinya juga nggak akan berguna, atau mau melakukan perubahan krusial, menjawab tantangan itu dengan melakukan perubahan yang signifikan dan mengurus organisasi dengan cara yang benar, yang ada SOP-nya, ada report-nya, sampai nanti akhir 2026 jelas tuh. 2026. Barang yang tadinya nunggu 5 hari, cuma tinggal sehari atau beberapa jam. Tidak ada penumpukan kontainer, semuanya rapi, tidak ada pungli, tidak ada permainan harga, tidak ada segala macam, semuanya rapi, tidak ada barang ilegal yang masuk. Kalaupun masuk barang ilegal itu bukan dari bea cukai. Ya. Misalkan dia masuk dari mana kita nggak tahu ya. Misalkan dibawa lewat pesawat atau lewat selundupan apapun ya, yang tidak ada bea cukainya. Gitu. Kalau yang ada bea cukainya, dijamin, saya pengen gitu. Saya pengen banget ya ada orang asing ya. Misalnya kita lagi di luar negeri, mau ngirim barang, kita jualnya di Indonesia. Oh nggak bisa. Sekarang di Indonesia bea cukainya ketat, nggak bisa disogok. Wah, nah itu ya. Itu kalimat itu pengen didengar deh. Saya pengen denger banget. Nggak bisa disogok, mereka udah ini banget, udah ketat banget sekarang. Lu mau ngapain aja, nyogok berapapun udah nggak bisa. Nah itu kan ada bosnya kan kita kenal, nggak bisa juga. Iya. Gue pernah WA, dia bilang semuanya sesuai aturan saja. Kalau itu terjadi, itu top. Tapi selama gampang, bisa diatur lah.